Jadi topik pembelajaran kita hari ini adalah tentang teks laporan mengenai tumbuh-tumbuhan. Dengan meraba dan mendengarkan audio yang Ibu paparkan, sudah bisa mendeskripsikan jahe itu dengan benar. Bagus, luar biasa ya Ririn. Ibu mau tanya nih sama Ririn, kan tadi sudah tahu nih deskripsi dari jahe itu. Kira-kira dari yang sudah kita paparkan tadi, yang sudah kita dengarkan dan sudah dijelaskan itu, kira-kira manfaat jahe itu apa sih? Sebenarnya tadi jahe itu biasa digunakan untuk sebagai bahan rempah-rempah di dapur untuk memasak, lalu dapat digunakan juga sebagai bahan baku obat tradisional untuk mengatasi seperti mual, peradangan dan sebagainya. Iya, pintar sekali nih tentang ini. Ternyata anak-anak ibu sudah sangat pintar-pintar ya, bagus sekali semuanya. Untuk selanjutnya nih biar kita lebih paham lagi. Tadi kan ibu sudah menyampaikan kalau hari ini kita akan mempelajari materi mengenai teks laporan, dan teks laporan yang akan kita buat itu adalah mengenai tumbuhan jahe. Ya, pintar sekali. Nah, ibu mau nanya cerita nih. Kira-kira kalau mau buat teks laporan dari jahe itu, apa yang mau kita masukkan ke dalam teks itu? Petunjuknya dulu Ibu. Petunjuk tentang apa nih? Tadi, ayo cerita. Ini yang saya ketahui dan saya dengarkan dari audio yang tadi Ibu putar itu, jahe itu bentuknya kayak ada benjolan gitu kan, bukan tersusun dengan rapi. Terus aromanya juga kayak menyengat di hidung. Terus jahe ini juga bisa jadi obat tradisional, bisa dibuat jamu, bandrek, dan sebagai alat makan, sebagai bahan makanan yang kita dapat itu Bu. Ya, benar ya cerita. Tapi masih kurang tepat karena pertanyaan ibu adalah cara mengelola jahe itu. Ada yang bisa menjawab? Ayo Bu. Oke, Rosliana silakan. Bisa dibuat menjadi bandrek, Ya. susu, dan direbus. Ya, benar ya. Jadi jahe ini bisa dibuat menjadi sebuah bandrek dengan cara diolah dengan bisa di blender, terus airnya diperas, atau bisa juga direbus, airnya diambil lalu dicampurkan dengan susu. Maka atau bisa ditambahkan juga kalau kita suka, bisa ditambahkan dengan gula merah atau gula putih atau yang lainnya. Nah, dengan mencampurkan itu maka jadilah bandrek yang terbuat dari jahe. Sudah paham anak-anak? Nah, sekarang kita masuk ke topik kita ya. Ibu mau bertanya, kira-kira menurut kalian apa aja sih yang mau dilaporkan kalau kita mau membuat sebuah teks laporan yang mau dilaporkan ke seseorang gitu? Kira-kira apa coba? Nggak tahu Ibu. Ada yang tahu Rosliana atau Juwita? Tidak tahu Ibu. Nah, jadi kalau kita melaporkan suatu teks laporan kepada seseorang, atau misalnya ibu buat contoh kita saja ya. Nah, ibu menyuruh kalian membuat sebuah teks laporan mengenai jahe yang sudah kita pelajari tadi kan. Nah, jadi ibu meminta kalian untuk melaporkan apa aja sih yang terdapat dari deskripsi jahe itu. Misalkan kayak seperti yang dijelaskan oleh Diri itu, jahe itu baunya sedikit menyengat, dan kalau digigit rasanya itu sedikit pedas gitu kan. Terus cirinya itu berbentuk agak bulat dan memiliki buntelan-buntelan. Nah, jadi kalian bisa melaporkan dalam teks laporan itu, menyampaikan bahwasanya jahe itu memiliki ciri seperti itu dan memiliki bau yang menyengat, memiliki rasa yang sedikit pedas, dan mempunyai manfaat yang cukup banyak. Bisa dibuat menjadi bandrek, bisa menjadi obat mual seperti yang dikatakan oleh Diri tadi. Oke, untuk jawaban yang lebih lengkap lagi, ibu mau cerita menjawab menurut pendapatnya setelah dari yang kita pelajari tadi. Apa sih teks laporan? Ayo
adalah teks yang berisi laporan yang seperti yang dijelaskan tadi itu tentang jahe. Jadi jahe ini bermanfaat untuk kesehatan dan juga ada kegunaannya sebagai obat tradisional, bisa juga dibikin bandrek, bisa juga dibikin jamu, dicampur dengan susu direbus itu. Jadi saya ketahui. Ya, itu tahu. Sekarang Ibu mau tahu jawaban dari Ririn. Ayo Ririn, silakan. Kurang lebih jawabannya sama Ibu, seperti dikatakan Jelita tadi. Teks itu teks PNFP ya, teks laporan itu adalah teks yang melaporkan sesuatu ini contohnya tadi seperti jahe, yang dimana sama seperti dikatakan Mas Diana tadi, dia bermanfaat untuk kesehatan, kemudian dapat digunakan sebagai bahan dapur dan digunakan juga sebagai alat tradisional. Tapi Bu, suara saya berbelit-belit. Kemudian untuk digunakan juga sebagai bahan baku berbahan sih, tapi pendukung rempah-rempah digunakan seperti itu. Lalu yang kurang lengkap tadi mengenai bentuk dan rasa. Bentuk jahe tadi seperti ada benjolan-benjolan Ibu. Lalu rasanya ada asam, rasanya seperti pedas-pedas gitu Ibu. Tidak, cuma itu yang saya pakai Ibu. Oke, luar biasa ya. Ayo kita mau cari dan teman-teman semua yang jadi anak-anak ada yang tahu apa itu tumbuhan? Iya, Jelita, silakan. Tumbuhan adalah salah satu jenis makhluk hidup yang tumbuh di tanah, Bu. Ya, bagus, tepuk tangan untuk Jelita. Ya, benar sekali ya teman-teman. Jadi tumbuhan itu merupakan sesuatu yang tumbuh di tanah dan biasanya tumbuhan itu agar bisa tumbuh dengan baik disiram dan dirawat dengan baik. Nah, sekarang Ibu mau memberikan suatu contoh yang akan kita pelajari untuk materi hari ini. Sebuah tumbuhan yang bernama jahe. Nah, di sini Ibu sudah membawakan jahe dan Ibu meminta anak-anak untuk meraba jahe ini. Lalu nanti Ibu akan meminta anak-anak untuk menjelaskan bagaimana deskripsi dan manfaat dari jahe ini. Bisa? Saya Ibu. Oke, ini dulu. Ini kita. Saya sebentar ya. Ya, bisa? Sudah Ibu. Oke. Nah, jadi kita sudah Ibu. Oke, sekarang selesai. Sudah Ibu. Oke. Nah, tahan dulu ya sebelum Ibu bertanya. Ibu juga ingin kalian mendengarkan audio mengenai tumbuhan jahe agar kalian lebih paham dan lebih mengetahui bagaimana deskripsi dari jahe itu. Kita dengarkan dulu ya. Baik teman-teman, pernah lihat atau dengar nggak sih jahe itu apa? Benar sekali, jahe itu adalah tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Simpangnya berbentuk jemari yang mengembur di luas-luas tengah, rasanya sedikit pedas yang dibesarkan oleh senyawa hitam. Jahe banyak digunakan sebagai rempah-rempah bumbu dapur dan juga bahan obat obatan. Jenis jahe terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah jahe putih kecil yang dikenal dengan sebutan jahe emprit. Yang kedua adalah jahe merah. Dan yang ketiga adalah jenis jahe putih besar yang dikenal dengan sebutan jahe gajah. Cara menanam jahe dapat dilakukan dengan meletakkan bibit simpang secara tegak ke dalam lubang tanah dan dapat dipanen setelah 3
mengurangi rasa mual. Yang kedua, mengobati gangguan pencernaan. Yang ketiga, mencegah penyakit kulit. Dan yang keempat, sebagai obat antibakteri. Tentunya masih banyak lagi manfaat-manfaat dari jahe. Saat musim hujan, dengan meminum jahe akan membantu pemanasan tubuh kita. Jadi untuk itu kalian juga harus mau mencoba meminumnya juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Oke, sudah bisa dipahami anak-anak? Baik, Bu. Nah, tadi kan kalian sudah mendengar bagaimana deskripsi dari jahe itu, bentuknya bagaimana, manfaatnya apa, dan berguna untuk apa. Jadi di sini Ibu ingin tahu kalian udah sejauh apa sih mengetahui tentang jahe. Ibu mau bertanya kepada anak-anak, kepada Ririn. Yang saya tahu tadi saya terhadap jahe tersebut kan, Bu. Jadi teksturnya saya mengetahui bahwa jahe tadi teksturnya tidak merata, kemudian seperti ada benjolan-benjolan, kemudian saat saya menciumnya aromanya seperti menyekat di tubuh, agak sedikit pekat tadi di mulut saya. Lalu saat saya sedikit menggigitnya, rasanya sedikit pedas, Ibu. Luar biasa. Berarti tadi kalian sudah mendengarkan audio yang Ibu jelaskan dan materi yang Ibu jelaskan dan yang Ibu sampaikan, yang Ibu tunjukkan ke kalian dengan cara meraba. Kalian sudah benar-benar memahami dan memaknai pembelajaran kita hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya teks laporan itu merupakan suatu teks yang dilaporkan mengenai sesuatu. Dan yang sudah menjadi contoh yang kita buat tadi yaitu jahe. Maka yang dilaporkan itu mengenai jahe itu sendiri. Nah, seperti jahe itu bentuknya bagaimana, rasanya bagaimana, berguna untuk apa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi untuk selanjutnya Ibu mau kalian Oke anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai teks laporan mengenai jahe tadi, di sini Ibu membawa sebuah contoh lain yang ingin Ibu berikan kepada kalian. Nah, dari contoh benda ini, Ibu ingin kalian membuat sebuah teks laporan yang akan kalian deskripsikan sendiri dan kalian sampaikan mengenai benda yang akan Ibu berikan kepada kalian. Sama ya seperti tadi, kalian meraba dan menyimpulkan bagaimana bentuk dan ciri khas dan deskripsi dari benda yang akan Ibu berikan nanti, oke? Baik, Bu. Ini namanya tomat ya, Ririn. Ini namanya cabai ya, cerita. Ini namanya kunyit ya. Terus, oke, dari benda-benda ini, Ibu ingin kalian mendeskripsikan bagaimana benda itu. Kan Ibu sudah kasih tahu namanya apa. Nah, jadi kalian tolong deskripsikan, dan setelah kalian mendeskripsikan, Ibu mau kalian membuat sebuah teks laporan mengenai benda yang kalian pegang itu. Oke, waktunya Ibu kasih 10 menit, bisa? Bisa, Ibu. Oke, silakan ya. Sebelum kalian deskripsikan, Ibu potong sebentar ya. Ibu mau absen dulu, bisa kan? Bisa, Bu. Oke. Rosliana, hadir Ibu. Hadir. Derita, hadir Ibu. Oke. Ririn, hadir Ibu. Oke, berarti hari semua ya. Ibu. Oke, silahkan dilanjut ya.
sudah bisa anak-anak? Sudah, Bu. Ibu mau dengar dulu hasil tes laporan dari Ririn. Nah, setelah Ririn meraba benda yang diberikan, kira-kira bagaimana kamu menyampaikan teks laporan atau bagaimana kamu menyampaikan laporan mengenai benda yang kamu pegang sekarang? Silakan. Baik Ibu, pertama-tama saat Ibu memberikan ini kepada saya dan saya tahu namanya adalah tomat. Jadi tomat ini rupanya itu rupanya. Oke Bu, saya dapat merasakan bahwa tomat ini memiliki tekstur yang lembut, tidak ada benjolan seperti jahe tadi. Saya merasakan ini ada lembut Bu. Kemudian bentuknya itu bulat, tapi cenderung bulatnya tidak sempurna Ibu. Dia agak lonjong. Kemudian saat saya pencet, dia agak lembek gitu Ibu. Kemudian bagaimana cara saya melaporkannya dalam bentuk teks laporan adalah sama seperti saat saya mendeskripsikannya. Saya akan membuatnya ke dalam teks laporan dari deskripsi yang saya rasakan dari tomat itu Ibu. Ya, bagus sekali ya ini luar biasa ternyata ya, sangat pintar-pintar anak ibu. Jadi tomat yang dipegang sekarang oleh Ririn itu benar sekali ya. Tadi ibu lupa menyampaikan bahwa tomat yang ibu berikan untuk dideskripsikan oleh Ririn dan untuk dilaporkan itu adalah tomat yang sudah matang atau memasak ya. Jadi warna tomat itu warna merah, makanya tomat itu bisa lembek karena dia sudah matang. Jadi benar sekali ya yang dikatakan oleh Ririn, kalau tomat itu memiliki tekstur yang lembut, lembek dan sedikit lonjong dan lebih benar. Sekarang ibu mau mendengar penjelasan dari cerita kepada cerita, silakan. Baik Ibu, saya raba yang dibilang ini membuat cabai. Jadi cabai itu bentuknya panjang, ada seukuran sejari saya itu. Terus juga ini cabai ada tangkainya. Cabainya juga ada ini agak lembek Ibu. Itu saja sih Bu. Ya, bagus sekali ya cerita. Kamu sudah mendeskripsikan mengenai cabai itu. Nah, jadi benar yang kamu deskripsikan mengenai cabai itu. Nah, kira-kira gimana sih kalau kamu akan membuat sebuah teks laporan mengenai cabai tersebut? Oke, belum? Ya. Oke, selanjutnya untuk teman kita cerita ya. Kira-kira cerita bagaimana cara melaporkan teks laporan mengenai benda yang kamu pegang sekarang kepada cerita. Ayo Nan, Ibu silakan cerita. Saya cara untuk melaporkan teks laporan terhadap tumbuhan cabai ini Ibu, dari bentuknya, teksturnya itu ini cabainya agak lembek, terus ada tangkainya juga, dan ukurannya sejari saya itu, terus juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan juga Ibu, pas saya gigit rasanya pedas Ibu. Itu saja Ibu. Oke, bagus ya cerita. Jadi kalau kita membuat teks laporan itu sama seperti yang telah Ibu jelaskan tadi dari penjelasan tomat oleh Ririn itu. Nah, jadi kalau kita membuat teks laporan itu kita harus menyampaikan bagaimana bentuk cabai itu, terus ciri-cirinya bagaimana, sama lah pokoknya seperti yang dikatakan oleh Ririn tadi. Nah, selanjutnya Rustiana itu mau dengar nih pendapatnya mengenai benda yang dipegang oleh Rostadi. Masih ingat kan Rostadi Ibu kira apa namanya? Masih apa? Oke, mantap. Coba terus. Baik Ibu, setelah saya meraba bahwa kulit itu hampir sama bentuknya dengan jari tadi.
menyampaikan, sebelum kita menyampaikan, kita harus mengamati terlebih dahulu dan meraba sebuah benda. Bagaimana bentuk dari benda yang kita pegang, terus kalau dia memiliki bau-baunya apa, terus kalau dia memiliki bentuknya bagaimana, kalau dia memiliki aromanya bagaimana, apakah wangi, bau, atau menyengat, dan segala macam. Jadi saat kita menulis teks laporan, kita dapat menyampaikan di dalam teks itu bahwasanya yang kita laporkan itu memiliki bentuk seperti ini. Kalian anak-anak pembelajaran kita hari ini Ibu sangat senang karena kalian sangat sangat mendalami dan memahami materi yang disampaikan, dan kalian juga sangat bisa menyampaikan pendapat kalian mengenai materi yang Ibu sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tanya kepada kalian juga menjawabnya dengan benar, luar biasa ya. Jadi setelah ini Ibu masih mau ngetes kalian nih, apakah kalian ini masih fokus dengan pelajaran kita yang tadi? Jadi Ibu mau tahu. Sekarang Ibu mau kalian berdiri semuanya. Ayo, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan ya. Jadi Ibu pengen kita main ice breaking sana ya. Kalau Ibu bilang pagi, bentuknya sekali. Ayo ikutin dulu, biar lupa. Sekali pagi. Ibu bilang siang 2 kali. Ibu bilang malam, enggak cukup. Oke, semuanya senang doang. Senang. Oke, bisa? Bisa. Oke, mantap. Pagi. Malam. Siang. Malam. Pagi. Oke, luar biasa ternyata. Nah, ayo kanan. Setelah kita melakukan ini ternyata anak Ibu masih fokus ya. Ibu sebenarnya masih ada pertanyaan untuk kalian. Ibu mau tahu nih, untuk cerita kira-kira kalau cerita dalam suatu tempat, sedang berada dalam suatu tempat, dan tempat itu memiliki bau yang khas dan suara yang hening, tidak ada berisik atau suara-suara yang mengganggu, tidak ada seperti itu. Kira-kira menurut cerita tempat apa sih itu? Tempat yang ruangan sunyi itu? Iya, ruangan sunyi itu apa namanya? Ruangan yang berhasil tuh 3. Oke, sekarang Ibu mau untuk penutup kita, Ibu mau memberikan suatu benda kepada kalian. Ibu ingin kalian memberitahu apa nama benda ini, dan setelah kalian menjawab, kalau jawaban kalian benar, maka Ibu akan bertanya bagaimana deskripsi dari benda yang kalian pegang. Lalu setelah itu jika ada yang salah, akan dapat hukuman dari Ibu. Oke? Tapi enggak. Oke, anak-anak, dari yang telah kita pelajari tadi dan yang Ibu berikan tadi benda yang kalian raba, di sini Ibu akan memberikan lagi kalian suatu benda, dan Ibu ingin tahu apakah kalian tahu benda ini namanya apa. Ini Ibu tanyanya nggak satu persatu ya, tapi secara bersamaan. Ibu mau kalian jawabnya langsung secara bersamaan. Apa nama benda yang Ibu berikan untuk kalian raba? Wah, luar biasa. Berarti kalian sudah paham mengenai materi yang kita jelaskan sekarang. Dan Ibu yakin kalian pasti sudah mengetahui bagaimana cara menyampaikan teks laporan yang baik dan benar. Sekian dulu materi kita hari ini.
Sekian dulu materi kita hari ini. Dapat kita simpulkan kalau teks laporan itu merupakan sebuah teks yang menyampaikan sesuatu yang sedang kita amati ataupun sedang kita raba, baik dalam bentuknya, warnanya, dan aromanya, dan lain sebagainya. Dan dari deskripsi itu dapat kita laporkan untuk menjadi sebuah teks laporan. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Untuk penutup kita, Ibu ingin cerita mengenai doa kita sebelum pulang. Ayo cerita. Kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing berdoa di doa spesial. Oke, terima kasih cerita. Terima kasih anak-anak untuk partisipasi kalian hari ini. Kalian sangat luar biasa dan Ibu sangat senang